Lagi-lagi jagat maya diramaikan oleh sebuah video yang berisi dugaan tindak bullying dari sekelompok mahasiswa terhadap seorang mahasiswi di sebuah lift. Dalam video itu, tampak beberapa mahasiswa berusaha mengejek hingga mempersempit ruang gerak seorang mahasiswi dalam lift. Belakangan diketahui jika kejadian itu terjadi di sebuah lift yang berada di kampus UIN Jambi. Lantas benarkah beberapa mahasiswa yang melakukan perundungan itu sudah disanksi pihak rektorat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cintria dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengklarifikasi terkait video yang beredar di sosial media, baik TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Saya ingin mengklarifikasi bahwasanya pagi ini saya telah dipertemukan dengan pelaku dan pihak UIN sudah memberikan sanksi kepada pelaku berupa surat peringatan dan nasihat. Begitu pula dengan saya yang telah membuat surat pernyataan bersalah karena telah memviralkan video tersebut. Saya harap permasalahan ini selesai sampai di sini dengan tidak adanya rasa dendam maupun sikap egois baik dari saya maupun dari pelaku. Ya, sejatinya meskipun hanya berupa motif canda, namun tindakan itu dinilai warganet sudah keterlaluan, apalagi dilakukan di lingkungan institusi yang menjunjung tinggi keadaban publik. Lantas benarkah para mahasiswa itu sudah meminta maaf? Bagaimana komentar selebriti? Aku sih harapnya juga ini para pembuli ini pada minta maaf ya. Mereka nggak yang kayak ketawa ketiwi gitu doang, terus mereka merasa menang karena ini si korbannya ini udah cuma dia minta maaf karena dia sudah memviralkan muka-muka orang-orang ini. Menurut aku itu mereka pantas untuk diviralkan sih, agar nggak ada kejadian kayak gini lagi, nggak ada korban selanjutnya lagi, dan perilaku kayak gini tuh nggak bener gitu loh. Itu harus diviralin, menurut aku sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi yang kemarin dianggap membuli dua mahasiswi Universitas Islam Negeri Jambi, yang video sudah beredar di masyarakat luas dan medsos. Kami menyatakan permintaan maaf kepada mahasiswi yang bernama Cintria dan temannya atas ketidaknyamanan saudari. Begitu juga kami minta maaf kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dan masyarakat luas. Kenapa ya bully ini selalu ada? Kasihan tahu, kalian nggak pernah tahu masalah orang, kalian nggak pernah tahu traumanya orang. Kayak apa untungnya gitu loh? Apa untungnya kalian gangguin dia? Tuh kalian nggak dapat apa-apa, cuma dapat kebahagiaan setelah melihat orang menderita. Itu nggak baik banget guys. Jadi menurut aku tuh stop bullying. Kalian nggak tahu kalian berapa banyak korban yang udah terjadi gara-gara bully. Jadi kayak stop bully. Even hal kecil, mungkin bagian kalian kecil, tapi menurut dia bisa gede. Karena balik lagi kita nggak pernah tahu masalah hidup orang, apa yang mereka alamin, apa yang traumanya mereka. Jadi stop bullying please banget. Cukup sedih sih ya, karena kenapa sih gitu loh masih ada bully-bulian zaman sekarang, apalagi ini cewek sendirian dan yang ngebulinya tuh kalau nggak salah banyak cowoknya gitu kan. Sedih sih ya sebenarnya. Terus apalagi yang aku tahu ternyata si ceweknya ini malah korbannya ini malah yang meminta maaf. Menurutku untuk nge-viral itu sudah benar sih, soalnya kan apalagi kalau perempuan itu masih agak takut ya kalau misalnya untuk lapor mungkin dengan cara memviralkan itu suatu cara dia gitu kan, untuk membela diri dia, untuk melindungi diri dia seperti itu. Dan sedih banget sih menurut aku, kayak nggak perlu aja untuk si korban bully ini minta maaf. Menurut aku itu nggak perlu. Dan untuk pembuli-pembuli di luar sana, ayolah, ini udah 2023, mau 2024, mau ngapain lagi sih gitu loh. Apalagi kalian cowok, harusnya kalian juga lebih bisa mengayomi perempuan, kalian juga harusnya bisa melindungi, bisa menjadi sayap untuk perempuan gitu kan. Janganlah, nggak usah kayak gitu lagi. Perilaku bullying atau perundungan memang kerap terjadi di nyaris semua lini lembaga pendidikan. Di tempat berbeda, entah merupakan tindakan perundungan atau karena rasa keterkejutan, seorang guru menjadi bulan-bulanan warganet karena dituding telah bersikap tak etis terhadap salah satu murid yang saat sesi makan siang diketahui membawa makanan yang berisi ulat sagu.
Reaksi sang guru cukup mengejutkan karena mengatakan tahun 2023 masih ada yang bawa makanan sejenis ulat sagu. Reaksi itu sontak dinilai cenderung melecehkan oleh warganet. Ya, ini buka. Ular iki. Bangetan 2023 lawan cek ular. Iku bidulun apa ora, Le? Enggak, Aduh. Dalam sekejap video itu viral. Meski di bagian lain sang guru sempat menawarkan akan membelikan makanan pengganti, namun sang anak menolak karena mengaku suka dengan makanan jenis ulat sagu tersebut. Namun tetap saja sikap guru itu masih saja jadi cibiran. Harusnya disupport, didukung, dan justru menjelaskan ya, kalau bisa lebih menjelaskan kepada yang lain nih, justru ini nih yang bagus, masih memelihara makanan-makanan tradisional yang memang tinggi protein, yang bagus untuk anak-anak kita, untuk bibit-bibit bangsa, kayak gitu kan. Ya, bisa jadi hanya reaksi keterkejutan seorang guru karena melihat jenis makanan yang tak lazim di sekolah. Tapi warganet kadung menilai reaksi sang guru berlebihan, apalagi jika melihat kandungan makanan tersebut gizinya cukup baik. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Benarkah makanan jenis ulat sagu memiliki kandungan gizi yang baik? Pernahkah selebriti mencoba jenis makanan tersebut? Aku justru nggak tahu masalah yang ulat-ulat itu. Aku juga nggak gitu paham mengenai itu ada proteinnya atau enggak, karena aku sendiri pun pertama kali ngelihat berita itu. Jadi I really don't know, aku nggak bisa ngejudge gimana. Cuman kalau di negara lain kayak misalkan di Thailand gitu, makanan-makanan kayak gitu kan ada ya, makanan ulat. Bahkan aku sama Lucinta Luna nggak lama yang lalu baru aja kita makan kalajengking lah, ulat lah di Thailand. Jadi aku jujur aku nggak tahu if it's okay or not. Lucu aja sih kalau memang itu sudah ada tradisinya bahwa yang namanya ulat sagu itu tinggi protein. Sewajarnya orang di daerah sana pun tahu bahwa itu tetap baik dimakan sampai detik ini. Karena yang namanya jamu-jamuan aja itu kan dari zaman bala sampai sekarang aja banyak yang minum karena merasa itu masih berkhasiat, bermanfaat. Ya kan? Jadi yang namanya makanan tradisional menurut saya itu justru lebih bagus dibandingkan makanan-makanan zaman sekarang yang kayak junk food lah apa. Kalau memang dari orang tuanya ngasih bekal ulat sagu yang memang ternyata terbukti itu tinggi protein, kenapa masih diremehin, kenapa masih diejek gitu? Harusnya jangan gitu, harusnya disupport, didukung. Memang antara reaksi keterkejutan dan cibiran dalam kasus guru yang melihat murid ini masih simpang siur. Yang jelas fenomena anak sekolah membawa jenis makanan ini memang terbilang langka. Lantas bagaimana pula selebriti melihat reaksi sang guru? Kita sebagai bangsa Indonesia harus terus bersyukur karena kita punya banyak sekali adat istiadat, kemudian kita punya sekali banyak makanan-makanan yang luar biasa, dan makanan-makanan zaman dulu justru menurut saya lebih tinggi protein karena lebih alami, lebih natural, ya kan? Sekarang aja kita banyak orang-orang yang menanam organik supaya lebih sehat, ya kan? Lebih bergizi, jadi makanya kita support terus lah apa yang ada di Indonesia ini memang harus kita syukuri, kita nikmati, kita cintai. Saat heboh dugaan perundungan di lingkungan pendidikan, wajah Titania Aureli Hermansyah belakangan juga menjadi sorotan lantaran dianggap mirip dengan wajah Ivan Gunawan dan Karen Delano saat ketiganya sama-sama tengah bersanding dalam sesi foto. Bahkan unggahan foto Igun dilihat lebih dari 129.000 dan mendapat beragam komentar warganet. Lantas, benarkah Igun, Aurel, dan Karen sama-sama melakukan operasi wajah? Rekomendasinya tuh dari Teh Dewi Gita sama Denada dan juga sahabatku Doni Lin. Mereka bertiga lah yang luar biasa bisa kasih tahu bahwa ini adalah dokter ahli THT, ahli bedah THT. Nah, Teh Dewi Gita tuh yang nganterin aku konsultasi karena Teh Dewi sama Denada kan kemarin sebelumnya sudah facelift di dokter yang sama.
Igun dan Karen sendiri mengaku memang telah menjalani operasi plastik terutama di bagian hidung hingga bibir. Bahkan mereka disebut-sebut ditangani dokter yang sama hingga punya kemiripan di bagian bibir dan hidung. Sayang manis bibirmu saat kau menjemput aku. Ada yang ulang tahun nih, hello. Jadi, what I did today is collaboration between Indonesian and Turkish doctor. After surgery in Turkey, dokter sini taking care post surgery-nya. Kita lagi ozon. Mana tuh tabungnya? Oke, over there. Semoga kelihatan supaya recovery-nya lebih cepat. Ngerasa bahwa gue menggantikan Ivan Gunawan, padahal sebenarnya tidak. Bersyukur sekali karena pada akhirnya bisa punya pernafasan 100%. Tadinya susah untuk nyium, susah untuk nafasnya nggak 100%. Jadi mungkin banyak yang nggak ngerti, banyak juga netizen-netizen yang kayaknya tuh julid banget sama gue, dibilangnya katanya gue nggak bersyukur. Karena memang ini yang kedua. Karena yang pertama kali tahun lalu di Turki nggak berhasil, septum tulang di bagian dalam nggak diperbaiki sama dokter waktu di Turki. Nah sekarang yang waktu kemarin kenapa milih ke Korea, karena dia tuh dokter ahli bedah THT. Jadi yang dibenerin itu di dalam hidungnya sehingga yang sempit nggak kebuka dibuka. Tapi Aurel yang wajahnya punya kemiripan dengan Igun dan Karen menepis jika dirinya menjalani operasi plastik. Lantas apa yang membuat wajah Aurel begitu mirip Igun dan Karen? Benarkah kecantikan Aurel alami tanpa sentuhan operasi plastik?